Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, marilah kita belajar bersama mengenai ziswaf, yaitu zakat, infak, hibah, sodakoh, dan juga wakaf. Untuk memulai belajar bersama pada hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah, yang berarti bersih, suci, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat ini berarti harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Terdapat pengertian zakat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Terdapat hadis mengenai zakat, yaitu dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman, dan ia meneruskan hadis itu. Di dalamnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Terdapat beberapa syarat wajib zakat. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua itu berakal dan baligh, yang ketiga itu hartanya dimiliki secara sempurna, yang keempat sudah mencapai nisab. Maksudnya di sini adalah apakah harta yang dimiliki itu sudah wajib dizakatkan atau belum. Dan yang selanjutnya itu terdapat macam-macam zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besaran zakat yang harus dikeluarkan setiap orang yaitu 2,5 kg beras, ataupun bisa diganti dengan bahan pokok lainnya, ataupun bisa diganti dengan uang senilai dengan 2,5 kg beras tersebut atau bahan pokok. Yang kedua itu terdapat zakat mal atau zakat harta. Di sini maksudnya zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim berupa zakat dari pertanian, pertambangan, perniagaan, ataupun emas, perak, dan juga hewan ternak. Cara menghitung zakat mal ini yaitu 2,5% dikali dengan jumlah harta yang telah disimpan selama 1 tahun. Materi kedua yang akan kita bahas di sini yaitu infak. Infak berasal dari kata anfaku yunfiku, yang berarti membelanjakan ataupun membiayai sesuatu yang berhubungan dengan usaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut istilah, infak yaitu mengeluarkan sebagian harta kita ataupun penghasilan ataupun pendapatan kita untuk suatu kepentingan yang telah diperintahkan dalam ajaran Islam. Di sini infak ini berbeda dengan sodakoh, di mana dalam infak tidak terdapat nisab, yaitu batasan jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Dan juga dalam infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada saudara, kerabat, orang miskin, anak yatim, ataupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dapat dalil mengenai infak dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfusikum khairal li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yaitu macam-macam infak. Yang pertama adalah infak adalah mubah. Yang dimaksud infak adalah mubah yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk perkara-perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Yang kedua, infak adalah wajib. Yang dimaksud infak adalah wajib yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu yang sifatnya wajib seperti membayar mahar ataupun mas kawin dan menafkahi istri. Yang tiga ada infak adalah haram. Di sini yang dimaksud infak adalah haram yaitu mengeluarkan harta yang diharamkan oleh Allah ataupun perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam dan infaknya orang Islam untuk orang fakir tetapi niatnya bukan karena Allah. Lalu yang keempat ada infak adalah sunnah. Yang dimaksud infak adalah sunnah yaitu mengeluarkan sebagian harta kita untuk sesuatu yang niatnya itu sedekah. Dalam infak sunnah ini terdapat dua jenis. Yang pertama infak untuk berjihad dan yang kedua infak untuk seseorang yang membutuhkan. Materi ketiga yang akan kita bahas yaitu hibah. Hibah secara bahasa berarti pemberian. Sedangkan secara istilah hibah berarti pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun sebagai tanda rasa kasih sayang. Terdapat dalil mengenai hibah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina nafir riqab, yang artinya dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya ada rukun dan syarat hibah. Yang pertama itu ada wahid, yaitu pemberi hibah yang menghibahkan hadiahnya. Syarat dari wahid ini yang pertama berakal dan baligh, yang kedua memiliki barang untuk dihibahkan, yang ketiga memberi atas dasar kemauannya sendiri, yang kedua yaitu mauhub lahu, yaitu penerima hibah disyaratkan sudah berwujud apabila akad hibah ini dilaksanakan. Yang ketiga itu mauhub, yaitu barang yang dihibahkan, dan yang keempat itu ada ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu macam-macam hibah. Yang pertama adalah hibah barang, yaitu seperti menghibahkan baju, sepeda motor, rumah ataupun barang-barang yang lainnya. Yang kedua itu ada hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta tersebut, namun harta tersebut tetap menjadi milik si pemberi hibah. Selanjutnya materi keempat kita yaitu sedekah.
Sedekah berarti pemberian kepada fakir miskin ataupun orang yang membutuhkannya di luar kewajiban membayar zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Adapun terdapat dalil tentang sedekah ini yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yukrizullaha qarzan hasanan fayudha'ifahu lahu azafan kasirata wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Selanjutnya yaitu macam-macam sedekah. Yang pertama itu ada tasbih, tahlil, dan tahmid. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan beristighfar, menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dari api neraka. Selanjutnya yaitu ada bekerja dan memberi nafkah pada sanak saudaranya, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Yang ketiga yaitu sedekah harta atau materi. Diriwayatkan dari hadis Muslim sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Selanjutnya materi kelima kita yaitu mengenai wakaf. Wakaf secara bahasa berarti menahan, sedangkan secara istilah wakaf berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk khalayak umum tanpa mengurangi nilai dari harta itu sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dalil mengenai wakaf ini yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentu hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu ada rukun wakaf. Yang pertama itu ada orang yang mewakafkan, yang kedua itu ada harta yang diwakafkan, yang ketiga ada penerima wakaf, dan yang keempat ada pernyataan dari wakaf itu sendiri. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wakaf. Yang pertama, barang yang diwakafkan itu harus memiliki nilai atau dapat dimanfaatkan. Dan yang kedua, barang yang diwakafkan itu haruslah barang milik sendiri. Dan yang ketiga yaitu barang yang diwakafkan ini dapat digunakan sebagai tujuan yang baik. Selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Yang pertama itu ada wakaf ahli atau wakaf zuri
yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk jaminan sosial dalam lingkungan keluarga. Yang kedua ada wakaf khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk khalayak umum ataupun orang banyak yang dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah, seperti wakaf musola, madrasah, pondok, pesantren, perguruan tinggi agama, kuburan, dan lain-lain. Cukup sekian belajar bersama kita pada hari ini. Untuk mendapatkan barokah dari Allah, marilah sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.